Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita masih menjalankan ibadah puasa Ramadan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga dapat mempertemukan kembali Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, ma'alutfin wa afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, dalam salah satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang bernama Kitab An-Nasaihid Diniyah wal Wasayal Imaniyah, ada terdapat pembahasan tentang keutamaan daripada bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan dijelaskan dalam kitab ini keutamaan-keutamaan yang diambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di antaranya dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan ila Ramadan, wal jum'ah ila jum'ah, was salah ila salah, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, ada penebus dosa di dalamnya. Selama kita menjauhi yang namanya dosa-dosa besar. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda tentang keutamaan bulan Ramadan, huwa syahrus sabr. Ramadan adalah bulan kesabaran. Wasabru thawabuhul jannah. Dan pahala orang yang bersabar adalah surga. Kaum muslimin dimanapun yang berada, dalam kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, perlu kita meningkatkan yang namanya kesabaran. Kita harus sabar dalam melaksanakan ibadah ini, menahan makan, menahan minum dari pagi sampai sore hari, setiap hari, dari awal puasa sampai akhir puasa, sampai akhir bulan Ramadan. Kita kuatkan kesabaran, sehingga Rasulullah SAW menjamin orang yang sabar itu akan dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan bulan puasa di Ramadan dengan penuh kesabaran sehingga memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis lain tentang keutamaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain, Rasulullah SAW bersabda, awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Di dalam bulan Ramadan, permulaan bulan Ramadan, sebagian ulama mengatakan permulaan bulan Ramadan, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan adalah rahmah. Allah turunkan kasih sayang, Allah turunkan rahmatnya pada bulan tersebut. Bahkan saking rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah membebaskan setiap harinya
ribuan orang muslim dari api neraka. Yang kedua, wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan bulan Ramadan adalah ampunan. Pertengahannya adalah antara di tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan. Itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa bulan Ramadan ini. Di samping mendapatkan rahmat, dia akan diampuni dosa-dosanya. Wa akhiruhu itqum minan nar. Dan akhir dari bulan Ramadan tanggal 21 sampai akhir adalah dibebaskan dari api neraka. Dalam penjelasan ini Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menjelaskan dalam kitabnya An-Nasa'ihud Diniyah wa anna Allah Ta'ala yanzuru fi awwali lailatin minhu ilal muslimin. Allah Subhanahu wa taala memandang pada awal malam bulan Ramadan kepada orang-orang muslim. Wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu. Dan siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan disiksa. Wa yaghfir lahum fi akhir lailatin min, dan akan diampuni pada akhir malam tersebut. Malaikat Jibril pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahu Allah, qul amin." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Suatu ketika malaikat Jibril pernah menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya, nauzubillah min dzalik, maka akan dijauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, katakan wahai Nabi, amin. Rasulullah pun menjawab dengan amin. Hadisnya panjang. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad berkomentar tentang hadis ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan di bulan Ramadan dan Allah meminta Nabi Muhammad untuk mengatakan amin. Beliau mengatakan hal itu karena saking mudahnya sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kalau diibaratkan dengan bahasa sekarang, diobralnya ampunan tersebut. Apapun amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi penyebab kita diampuni dosanya. Maka sungguh sangat merugi orang yang mendapati di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan di bulan Ramadan ini lebih daripada di bulan-bulan yang lain. Hal ini mengapa orang tersebut tidak mendapatkan ampunan? Hal itu karena beberapa alasan. Yang pertama adalah karena dia berpaling dari Allah. Sudah tahu masuk bulan Ramadan masih melanggar, masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain dikatakan bahwa pintu-pintu neraka dikunci di bulan Ramadan dan pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa di bulan Ramadan, berarti dia mau menyelinap, mau masuk neraka, padahal neraka sedang dikunci. Dan surga sedang dibuka selebar-lebarnya. Oleh karena itu, marilah kita cari, kita kejar bulan Ramadan ini yang banyak ampunan dengan banyak beramal saleh, beribadah, menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, yakni melaksanakan sholat tarawih. Sholat pada malam hari setelah sholat isya. Mari kita penuhi waktu di bulan Ramadan untuk melaksanakan sholat tarawih ini, karena bisa jadi ampunan Allah terdapat di situ. Karena kita juga disuruh memperbanyak di bulan Ramadan
untuk berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, sungguhnya Engkau pemberi maaf dan cinta kepada kemaafan, maka ampunilah kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita juga disuruh berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu ridhamu dan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Kaum muslimin dimanapun berada. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan ini sangat banyak keutamaan-keutamaan yang harus kita raih, yang harus kita gapai. Belum tentu di saat ini kita mendapati Ramadan, di tahun yang akan datang kita mendapatkan Ramadan kembali dengan banyak sekali keistimewaan dan khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan ampunan kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan semangat dalam beribadah di bulan Ramadan sehingga kita diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.